Oke, halo Nusantara, balik lagi barengan aku Anya Novena masih di Nusantara Wedding Expo 2021. Nah, tadi kalau misalnya udah ada Oscar Daniel yang sudah menemani kamu yang lagi nonton di websitenya, di YouTube-nya secara live ya. Nah, selanjutnya kita akan menyaksikan dan berbincang mengenal sisi pentingnya fotografi dalam MUA. Jadi langsung aja kita panggil Mas Uki. Silakan masuk. Iya. Halo Oke, Anya. ya, halo. Ya mungkin kita duduk aja Duduk ya. aja ya? Social distancing ya? Iya, social distancing Oke. tetap. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Kabarnya selama pandemi ngapain aja? Selama pandemi ini ya kebanyakan di rumah sih. Banyakan di Mager, rumah. Iya, nggak bisa jalan-jalan juga kan. Oke. Jadi di rumah aja. Akhirnya foto-foto nih gimana? Foto-foto karena situasinya masih kayak gini juga ya kebanyakan nggak jauh-jauh dari rumah juga. Karena studio juga kan nggak jauh dari rumah. Jadi antara studio rumah. Gitu. Oke. Nggak kemana-mana. Berarti nggak kemana-mana ya? Nggak kemana-mana. Termasuk kemarin ada project prewedding juga dialihin di rumah aja. Oke, berarti Gitu. sempat nggak sih ngalamin waktu pas pandemi kan banyak sempat viral fotografi virtual, sempat. Nah, kalau kayak gitu sama sih kayak gini ini karena udah terbiasa aja jadi udah rada-rada ada feel-nya kan. Oke. Waktu awal-awal itu nyoba virtual fotografi, feel-nya nggak dapet. Feelnya nggak dapet ya? Nggak dapet. Yang ngebedain apa aja sih? Yang ngebedain, yang berasa beda banget mungkin sama kayak penyanyi-penyanyi yang konser-konser kan, konser virtual sama yang langsung ambiennya itu beda, feel-nya itu beda. Bertemu langsung dengan klien atau bertemu langsung dengan model kan kita bisa ngarahinnya kalau langsung itu lebih enak. Oke, apalagi Gitu. kalau Uki itu sama aku milih apa nih Uki Uki ya? aja. Uki aja ya. Ini by the way boleh dibuka ya? Boleh Biar supaya dibuka. kedengeran. Biar kelihatan ya kan. Nanti tinggal di screenshot terus pajang di status WhatsApp wanted. Enggak dong. Oke. Ya, gimana? Lanjut. Oke, jadi kalau misalnya kamu memulai fotografer tuh mulai kapan nih? Kalau memulai fotografer itu aku punya kamera itu di 2012 bulan April. Oke, berarti Waktu sekitar 8 tahun yang lalu. 8 tahun. Cuma waktu itu aku masih kerja di finance, di sebuah finance. Terus nggak terlalu serius sama foto. Jadi kegiatan fotonya hampir setiap cuma Sabtu Minggu weekend. Oke, berarti Jadi mulai megang kameranya itu jarang. Oke, berarti mulai ketertarikan Nah, sama fotografi? mulai ketertarikan sama foto itu dulu seneng banget ikut kawan-kawan kan ada beberapa fotografer kawan deket. Seneng banget ketika mereka prewedding, outdoor kemana-kemana, aku jadi tim sibuknya. Oh, tim sibuk, tim suksesnya dia. Tim suksesnya yang megangin lighting, yang megangin apa, pokoknya seneng banget sama kegiatan foto. Oke. Sampai satu ketika kayaknya kok kalau punya kamera enak kali ya Oh gitu. gitu. Karena Objeknya aku apa tuh pertama kali? prewedding. Oh, prewedding. Iya, couple-couple gitu. Oh ya, Nah, terus? karena aku tipikalnya kalau nggak punya kamera sendiri, pinjem punya kawan, takut. Oke. Takut rusak. Takut rusak. Lensanya sekali codet kan. Nanti kebeli enggak malah ganti. Takutnya gitu kan. Ya, Iya. sampai satu ketika ada uang, udah ngumpulin, beli kalah kamera itu di 2012 itu. Oke. Berarti mulai dari 8 tahun yang lalu. Iya. Habis itu Serius fotonya baru 2 tahun ini. baru 2 tahun. Iya. Oke. Kenapa kok mulai ditekunin lagi? Karena ngerasa foto itu mungkin passion kali ya. Oh, passion. Jadi kalau melakukan photoshoot mau itu beauty, prewedding atau wedding seneng aja gitu. Apalagi kalau wedding sama prewedding. Jadi ada beberapa klien selama 8 tahun kemarin itu ada klien yang jadi kawan, jadi sahabat sekarang. Jadi ngerasa dari bagian dari story hidup mereka dari prewedding terus ke wedding mereka punya anak. Akhirnya Jadi difoto dekat. juga. Iya. Seneng kalau prewedding sama wedding itu. Oke, iya. Berarti ini kan mulai berbeda waktu pas foto wedding. Iya. Habis itu sekarang kan menekuni fotografi buat MUA. Iya, Nah, beauty lah. beauty Iya, lah ya? makeup fotografi. Kenapa saya tamain makeup fotografi? Karena beberapa belakangan ini saya lebih konsen audiensnya itu makeup artist. Jadi beberapa kali buat kelas audiens itu bukan umum tapi benar-benar makeup artist. Oke. Jadi ngajarin mereka gimana menghasilkan foto yang bagus buat diposting di sosial media. Oke, Gitu. berarti seberapa penting sih peran
foto peran kamera dalam kehidupan makeup artist? Kalau ditanya seberapa penting, karena media jualannya di media sosial itu, di Instagram, di Facebook dan lain-lain, terus gratis juga. Semua orang ngelihat sebelum makeupnya terlihat bagus, pasti ngelihat fotonya bagus dulu apa enggak. Bener kan? Ya itu, pentingnya dari situ. Jadi ketika klien ngelihat fotonya bagus, baru ngelihat ke, oh iya makeupnya bagus, rapi, teliti, baru dapat klien. Berarti ini berkaitan Penting banget. Berarti berkaitan sama teknik fotonya. Ya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin ke teknik kan, kita ngomongin kamera dulu. Ya. Biasanya kalau tekniknya bagus, kalau kameranya biasa, jadinya kan luar biasa nih. Nah, kamera yang standar seperti apa sih yang harus dipakai sama MUA? Nah, kalau kamera standar yang dipakai buat MUA itu variatif ya. Yang pasti cocok buat warna makeup mereka. Karena kamera menurut saya hampir sama dengan handphone. Jadi handphone dari handphone A, handphone B, handphone C dengan harga yang sama ya. Misalkan kita kasih harga 10 juta, sama-sama 10 juta. Pasti hasil gambarnya beda-beda. Nah, dari satu kamera ke kamera lain itu kalau dites mana yang sesuai sama karakter warna makeup mereka itu. Nah, itu yang harus disesuaikan. Gitu. Ini nggak boleh nyebut merek kan? Jadi A, B, C aja. Boleh nggak sih nyebut merek? Nggak boleh ya? Nggak ya? Boleh ya? Boleh, merek katanya. Iya, bukan. Merek, iya. Maksudnya Iya, bukan gitu. merek yang lain kan, Iya. merek. Pasti mas-masnya juga tahu dari kamera A, B, C itu misalkan dengan settingan sama, kalau misalkan mode manual, tapi hasilnya pasti beda-beda. Iya, berarti kualitas kamera itu mempengaruhi jelas. Wah. Tapi teknik seperti apa sih yang harus dipakai? Boleh cerita? Karena yang mau belajar makeup fotografi ini si MUA, terus kalau makeup artist kan kalau misalkan mereka lagi sedang makeup di lapangan, mau di hotel atau di perweddingan lah ya, itu kan mereka nggak mungkin bawa setup studio, karena bakal ribet banget. Benar. Nanti bakal perang tuh sama wedding fotografinya, rebut-rebutan. Akhirnya mereka harus punya sesuatu yang bisa mengcover dari pencahayaan di ruangan itu. Biasanya mereka bawa semacam lighting portable, semacam kayak ring light. Terus ada juga bahkan yang lampu-lampu buat syuting sebenarnya dipakai tuh sama mereka. Gitu. Intinya buat menyempurnakan hasilnya, pencahayaan itu di dalam ruangan itu. Gitu. Berarti kalau misalnya kayak gitu. Ini tekniknya teknik ringan sih, dan kebanyakan kalau makeup artist itu kalau untuk belajar manual kamera, manual settingan itu agak susah. Karena mereka udah banyak yang dipikirin. Jadi kayak makeup aja kan peraturan banyak banget tuh. Benar. Detail-detailnya. Kalau mereka ketinggalan beras satu aja pasti pusingnya seharian. Iya. Makanya di sini aku seringkali menyampaikan mode auto pun kalau misalkan disempurnakan dengan pencahayaan yang cukup, itu pasti hasilnya bagus. Gitu. Berarti. Jadi aku kalau ngasih pelajaran ke mereka, mode autonya juga plus manualnya juga. Jadi ketika mereka mode manualnya nggak sampai ke isi kepalanya, itu bisa menggunakan mode auto. Jadi hasilnya sama-sama bisa dipakai buat di sosial media. Berarti pakai modal auto aja gitu ya. Sekarang untuk kamera-kamera mirrorless, mode auto itu udah cukup bisa dipakai. Udah cukup bisa dipakai ya. Lalu itu kan berarti kayak standarisasi minimal. Tapi kalau pakai HP aja boleh nggak sih sebenarnya? Boleh banget. Jadi kalau misalkan mau beli kamera dari harga aja ya, dari harga misalkan mau beli kamera cuma 7 juta atau 5 juta, tapi dia punya kamera yang harganya 10 sampai 15 juta, itu pun bagusan punya handphone dia otomatis kan, walaupun secara teknis mungkin kalau kamera handphone udah ada apanya gitu, emang agak-agak turun sih. Tapi kalau secara bagus pakai handphone pun udah cukup bagus. Makeup artist sekarang duitnya banyak-banyak. Iya dong. Jadi handphonenya itu udah yang 10 juta up gitu. Iya. Berarti kalau itu dari segi kamera, misalnya kalau pakai kamera HP juga bisa Nusantara gitu. Yang penting pencahayaan cukup. Pencahayaannya cukup, pasti hasilnya juga maksimal. Perlu nggak sih kalau misalnya kan fotografer tuh biasanya suka ngedit nih, bocor gitu kan, atau ada flek hitam di sini kayaknya diitemin aja atau disamain warna aja. Nah kalau MUA kan berbeda gitu loh dunianya sama fotografer. Perlu banget nggak untuk diedit? Kalau dibilang perlu banget untuk diedit,
harus dikembaliin dulu sama hasil makeupnya si MUA itu. Oke. Seberapa detail, seberapa rapi hasil yang dihasilkan dari makeupnya itu. Jadi ketika mereka makeupnya masih kurang rapi ya boleh disempurnain. Nggak apa-apa, asal nggak ngerubah. Misalkan dari Anya jadi siapa, kan berubah kan, gitu. Kita tujuannya menyempurnakan aja. Oke, menyempurnakan. Biasanya pakai aplikasi apa tuh? Boleh dong kasih tips and trick. Kalau aplikasi, karena kan MUA nggak mungkin bawa laptop atau komputer. Iya. Biasanya langsung upload. Langsung upload di handphone ya. Apalagi MUA-nya ibu-ibu, langsung aja upload gitu Itu kan. udah gak itu biasanya kalau beberapa kali aku buat kelas, kalau yang MUA-nya ibu-ibu, mereka untuk sosial medianya ya biasanya dipegang sama yang lebih muda. Bisa anaknya atau adiknya biasanya. Karena kalau udah ibu-ibu, kadang ngebuat hashtag aja nggak bisa tuh. Gitu. Jadi bener-bener kalau misalkan ngajarin kawan-kawan MUA itu bener-bener yang super ringan dan super gampang, mudah, langsung posting gitu. Nah aplikasinya sih boleh juga disebutin. Boleh. Iya. Spoiler dikit. Iya spoiler lah ya. Kalau aplikasi beberapa yang sering dipakai itu ada Snapseed. Oke, Snapseed. Ya, ada Snapseed, terus ada apa ya? Mungkin LD, line distorsi gitu. Iya. Terus ada macam-macam sih banyak, termasuk Lightroom. Oke. Nah, kenapa Lightroom dibutuhin? Karena kadang kalau misalkan kita ngambil gambar, warna yang kita lihat sama yang dihasilkan si kamera kadang berubah, turun. Iya. Ya, kadang nah itu kita bisa naik-naikin dari Lightroom-nya itu. Oke, berarti itu pakai HP aja juga bisa kan ya? Ya, pakai handphone bisa. Oke, jadi Nusantara lihat deh, di belakang kita udah ada satu karya dari Uki. Ini baru prewedding kemarin ini. Ini prewedding kemarin. Ha-ha. Oke, ini pakai waktu pas di studio kah atau di alam bebas? Jadi ini baru banget 2 minggu ini aku ada setup di rumah. Jadi di rumah itu dibuat home studio. Oke. Ini di rumahku. Oh ini di rumah? Iya, jadi di depan di ruang tamu dibuat studio gitu. Ada setup-setupnya backdrop buat foto-foto. Oke, ini MUA-nya siapa sih? Kok Ini bagus MUA-nya boleh disebutin juga. Boleh. Ini MUA-nya Arman Armano. Oke, teman sendiri lah ya. Iya. Oke. Kebetulan dalam 2 tahun ini aku sering kerjasama juga dan terlibat di manajemennya Arman Armano. Oke, ya. Gitu. Nah ini loh kok diganti? Oh ya selanjutnya ya. Nah ini kalau misalnya untuk para MUA ya kan, untuk para MUA nih kayaknya tuh ini biasanya krunya kenapa sih ketawa? Kayaknya aku gak ngasih foto ini deh. Kok yang ditampilin ini bagus banget. Ini bagus aku banget. Suka sama dia. Ini kapan nih umurnya? Ini baru belum lama sih. Ini bisa diem gak sih kru? Ini belum lama, ini baru mungkin setahunan lalu. Namanya si Ade, jadi model baik hati. Oke. Kebanyakan beberapa fotografer nge-shoot si Ade, itu tone-nya nggak dapet warna hitamnya. Oke. Ade ini kan emang kulit aslinya itu hitam. Oke, Hitam, terus dia ada kayak apa ya? Kalau yang putih-putih albino, dia termasuk yang melanisme, termasuk yang jarang. Oke, berarti ini konsep dari fotonya apa nih? Mau memunculkan apa? Di Beauty dari si black skin-nya itu, dark skin-nya itu. Iya, karena cantik itu tidak harus putih guys. Ya, gitu. betul. Next, Ada nggak? Ada lagi? Gimana sih kru? Apa mau semua itu Instagramnya tampilin? Okay. Nah, Oh ini lucu nih. Oke, ini tetap di rumah juga atau gimana? ini photoshootnya, jadi aku itu beberapa tahun ini kan konsep di manajemen Armano, terus ada sekolah make up, di salah satu ruangannya kita buat studio. Oke. Nah ini photoshootnya di studio Arman Armano. Ini berarti temanya adalah flora gitu kah? Atau gimana? Fiery kali ya. Iya, peri-peri pink gitu deh. Oh gitu, ya. Ini yang saya tampilin buat fotonya, yang saya tonjolkan itu colornya. Colornya. Iya, jadi warna-warna pink dari eyeshadow, matanya itu bener-bener saya tonjolkan pinknya. Gitu. Oke. Biasanya ide-ide seperti ini itu apakah muncul dari manajemennya dirimu atau dari otakmu sendiri? Kadang model udah datang pun sampai selesai di makeup ini mau diapain masih bingung. Oke. Kadang
langsung kita konsep. Biasanya kalau kita udah konsepin itu nggak greget sih. Jadi pas di on the spot aja. Waktu pas on the spot. Iya, jadi pas kelihatan modelnya seperti apa, terus make upnya lagi gimana, ini kita apain ya enaknya, jadi langsung cari-cari ide. Oh gitu. Gitu. Pernah nggak sih ngalamin photoshoot yang sulit banget dan nggak terpecahkan gitu? Kayak rasanya tuh kayak janggal di hati. Kalau foto tersulit so far enggak sih, cuma karena beberapa kali. Jadi gini, kalau foto yang kita berhadapan sama model, modelnya yang moodnya itu lagi nggak bagus, benar. ya, Mudian biasanya kemudian gitu modelnya. ya. Kita pun nge-shootnya kadang ikut, Oke. karena pengen buru-buru. Berarti apa yang dilakukan kalau misalnya modelnya tuh apa namanya? Moodnya lagi nggak bagus. mood, ha-ha. Iya. Kadang-kadang kan MUA nih ngelihat modelnya nggak enak, udah diajak ngobrol, terus moodnya tuh kok jelek ya moodnya gitu. Nah, yang dilakuin tips and trick buat MUA yang lagi nonton. Tips and triknya, pertama paling gampang itu tanya dulu mau dengerin lagu apa enggak. Oke. Musik. Ya, Biasanya. musiknya sukanya apa? Biasanya itu pilihnya dari musik suka dapet tuh. Terus udah lapar apa belum? Iya. Biasanya tawarin Iya, makan dulu ya. Tawarin makan dulu. Takutnya dia diem aja ternyata belum dikasih makan. Gitu. Jadi tawarin makan dulu, baru udah enak situasinya, baru kita mulai shoot. Biasanya baru dapet feel-nya. Nah, Sama angle. oh iya Angle angle. itu nomor 1 juga. Ya gimana tuh? Dia angle? tanya apa angle-nya bagus sebelah mana. Jangan sampai dia angle-nya sebelah kanan, kita paksa sebelah kiri, biasanya dia nggak nyaman. Oke, tapi kalau misalnya modelnya tuh slow aja, bahkan nggak tahu angle-nya di sebelah mana, itu Kita sebagai fotografer, saya ya, Ha-ha. terutama saya sebagai fotografer benar-benar bisa lihat framingnya yang bagus dia di posisi sebelah mana nih, kanan atau kiri. Kalau dari depan, dari samping kiri, kanan semuanya nggak ada masalah ya, fine-fine aja. Nah, kalau misal diperlihatkan ya kan, ini tadi dari beberapa karyanya Auki, itu rata-rata modelnya tuh kurus. Nah, Nggak kadang-kadang selalu. nggak selalu ya berarti. Ya? Jadi kayak Anya pun bisa di. Saya kurus kok. Iya, bisa lah gitu. Bisa. Di Tapi kalau situ. misalnya tips and trick buat MUA kadang-kadang nih ya kalau aku misalnya di make upin, aku kelihatan gendut kan kadang-kadang aku marah. Nah itu gimana tipsnya biar mengambil foto biar kelihatan kurus, apalagi kan ibu calon mempelai itu gak mau kelihatan jelek gitu. Nah Biasanya kalau sebelum kita shoot, sama sih dari kacamata kita dulu aja, ini enaknya kayak si Anya, diambilnya dari angle mana nih. oke. Jadi kalau dari mata udah enak dulu ngelihatnya, baru ke lensa. Itu udah pasti gitu. dapet. Gitu. Oh iya. Jadi nggak langsung dari lensa nyari-nyari ini enaknya di mana, udah agak susah. Ngelihat dulu aja bagusnya Ngelihat di mana. dulu aja ya? Baru diarahin. Oke, berarti disarankan untuk para MUA tuh peka terhadap mata ya. Jadi dan Iya. sering lihat objek juga, gitu, Betul. explore juga gitu. Paling gampang tanya itu aja. Angle-nya paling bagus, paling cantik dari sebelah mana. Itu udah pasti dapet. Yang nyamannya di mana gitu. Sama jangan dipaksain kalau misalkan MUA, kliennya itu kan bukan model. Jangan dipaksain buat pose ala-ala model. Oke, Itu pasti iya. fail. Bener. Jadi dibuat senatural mungkin aja. Jadi misalkan seolah si kliennya itu, si bridal, si pengantinnya itu kayak megangin anting atau lagi benerin rambut atau gimana, pokoknya jangan disuruh pose ala model, itu pasti gagal. Oke. Jadi buat senatural mungkin. Betul. Gitu. Oke. Jadi Nusantara yang lagi nonton, buat kamu yang mungkin baru tahu, wow, ada Uki ternyata di dunia ini gitu kan. Dan fotonya tuh bagus-bagus. Dan mungkin kamu para MUA pengen belajar untuk cari apa namanya, untuk pengen belajar gitu ya. Iya. Selain kamu bisa langsung ke mana namanya tuh, ke Instagramnya Iya. dia. Kamu bisa langsung aja kunjungin ke websitenya di www.nusantaraweddingexpo 2021 gitu. .com, jangan lupa. Kalau nggak ada .com-nya nggak mungkin keluar di website kamu. Gitu. Jadi di sana juga udah ada fotofolionya Uki. Di sana, jadi kamu bisa tinggal klik. Iya. Nah, langsung ketemu deh. Atau bisa di Instagramnya Boleh, Instagram saya Uki Bungin. Uki Bungin. Ukie Bungin. Uki ya. Jadi Bungin. emang beberapa kali juga saya sering buat kelas untuk kawan-kawan MUA, cuma karena pandemi ini jadi agak-agak terkendala. Kemarin udah mau sempat ke Makassar,
ke Tarakan, ke Surabaya. Cuma karena situasi masih kayak gini, kita stop dulu. Oke, berarti kalau misalnya ngajar atau bikin kelas gitu, ada paketannya nggak sih? Kemarin yang udah berjalan itu satu kelas ada 24 peserta. Hah? Dan itu udah di batch 2 kemarin karena masih di Jakarta aja. Oke. Dan itu pun ada sih beberapa peserta yang justru dari luar kota karena emang mereka konsen banget pengen belajar tentang makeup fotografi. Oke, berarti yang Ada di kelas Jakarta online-nya juga kok, di Jakarta kemarin berarti offline. offline. Kalau buat teman-teman orang yang nggak bisa datang dari luar Jakarta, Ada online-nya juga. dari online-nya juga. Iya. Itu biasanya per setiap bulan berapa kali? Per setiap bulan berapa kali? Karena Setiap- materinya nggak banyak, terus menurutku nggak susah juga. Jadi satu kali pertemuan aja paling 2-3 jam udah 2-3 bisa. jam. Oke. Apa namanya? Kendalanya di masa pandemi ini ngajar apa nih? Kalau ngajar yang tadi, misalkan mau keluar kota jadi nggak bisa. Oke. Biasanya kan beberapa kali workshop roadshow kan ke daerah-daerah, ke kota-kota lain. Ini karena pandemi ya jadi Jakarta aja. Oke, kandang. Jakarta aja ya. Ya ampun. Bener, semoga pandemi cepat berakhir ya. Amin. Dan tips and trick, boleh deh terakhir nih tips and trick buat para MUA yang lagi nonton dan biar penasaran pengen belajar ke Uki Bungin ya kan. Nah, boleh dong kasih tahu. Ini lagi mau konsen bikin YouTube, Bikin cuma YouTube, karena ya oke. minggu ini cuma karena ada situasi yang nggak bisa bikin video, jadi di stop dulu. Harusnya saya mau buat per 1 minggu sekali foto, iya, iya, video bagus itu. di YouTube. Basicnya aku itu kan kalau ngomong gimana ya, ini aja luar biasa banget. Ini nggak berasa nervous ketemuannya, mungkin karena lawannya Anya kali, jadi enak diajak bisa. ngobrolnya. Biasanya aku itu grogi. Oh, grogi. Bikin instastory aja di Instagram itu nggak pede, Oh, nggak pede. Kenapa kok nggak pede? nggak ngerti. Jadi kadang udah ngomong pun udah diupload delete. Oh, gitu. Ini lagi mau nyoba-nyoba karena kawan-kawan juga banyak yang nggak bisa belajar secara langsung. Bener. Jadi sharing-sharing kadang di IG story, Betul. kadang di IGTV, kadang di YouTube juga. Sama kok namanya Uki Bungin. Jadi kalau mau subscribe, mau follow, mau like Facebooknya sama Uki Bungin. Berarti kamu yang lagi nonton harus banget untuk follow Instagramnya Uki Bungin, Iya. gitu ya. Uki Bungin, oke? Follow Dan Anya juga kalau butuh MC. ya kalau follow aku mah harus ya. Nah, buat kamu yang lagi nonton harus stay tune terus. Tapi sebelumnya 3 kata buat Nusantara Wedding Expo 2021. 3 kata. 3 kata aja. 3 kata. I love you, Semoga boleh? semakin sukses. Semoga semakin sukses. Iya. Amin. Dan gak ada virtual lagi. Oke, itu dia perbincangan aku Anya Novena dan Uki Bungin di Nusantara Wedding Expo. Tapi tetap jangan kemana-mana ya Nusantara, karena kita akan kembali lagi tetap di Nusantara Wedding Expo 2021. Thank you.